Yo mas bro, welcome back to Bojari Mama. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini saya masih bersama seorang tuang. Hari ini saya mau ke bengkel, mau pasang box filter. Tapi sebelumnya saya mau manasi motor ini dulu, karena ini saya manasinya di belakang rumah ya, di belakang kompleks rumah, karena di depan itu banyak warganya, jadi pekewuh itu loh. Jadi saya kalau manasi di sini di persawahan, kita geber-geber dulu, karena kalau nggak digeber nanti biasanya berebet. Kita geber dulu saudara. Kita panasi dulu ke mobil bos. Wes cukup. Hari ini saya mau ke bengkel, mau pasang box filter. Loh kok dipasang, kenapa bang? Nanti akan tak kasih tahu alasannya di akhir video. Kenapa saya pasang box filter saudara-saudara. Sebentar, cornering saya gini. Jadi hari ini di perjalanan menuju ke bengkel saya mau bahas tentang pasang box filter versus open filter. Kira-kira apa kelebihan dan kelemahannya buat kalian yang masih bingung, wah mau open filter gimana ya, berani nggak ya, pilih open filter atau pasang filter ya. Nah, nanti akan tak jelaskan satu persatu apa kelebihan dan kelemahannya sesuai dengan pengalaman yang saya miliki. Geber sih bang. Oke, ini saya perjalanan ke bengkel terbaik Solo Raya, bengkelnya mekanik Yadit Putra Mahendra. Kita ke bengkelnya mekanik Yadit karena saya mau pasang box filter. Bang, kenapa kok box filternya dipasang lagi bang? Alasannya kenapa bang? Kasih tahu dong bang. Oke, nanti akan tak kasih tahu tapi di akhir video. Sebelumnya akan saya bahas dulu mengenai sambil perjalanan ya. Saya akan membahas tentang kelebihan dan juga kelemahan ketika kita open filter. Jadi kelebihannya apa, kelemahannya apa akan saya sampaikan. Buat kalian yang mau pasang, tonton video ini dulu, biar nanti tidak kecewa atau kaget. Oh ternyata ini toh. Nah, jadi disaksikan dulu aja, dipertimbangkan kira-kira open filter atau tidak. Oke, pertama, yang pertama, sing kepisan. Iki piye mobil iki, hei. Jadi yang pertama saya bahas mengenai kelebihan ketika kita open filter di Ninja RR. Sebenarnya sama ya, Ninja RR, Ninja R, Ninja SS sama. Jadi kelebihan yang pertama tentu saja dari segi performa alias performance atau tenaganya. Jadi ketika kita open filter itu pasti tenaganya bertambah, performanya lebih powerful asalkan settingannya tepat. Jadi tidak semua motor ketika open filter itu langsung enak ya, tenaganya langsung naik itu enggak. Kita harus setting ulang karburatornya. Kemungkinan nanti pilot jet dan juga main jetnya minta naik. Kalau settingan pilot jet main jetmu enggak pas, settingan spuyermu enggak pas, intinya settingan karbonnya enggak pas, nanti tenaganya tidak akan naik maksimal, bahkan bisa turun. Jadi settingan pakai box filter dan open filter itu beda ya, kalian harus setting ulang, jangan disamakan, nanti jadinya beda. Jadi bisa meningkatkan performa asalkan settingannya pas. Tapi performanya naiknya berapa bang? Apakah signifikan banget atau tidak? Tidak terlalu signifikan saudara, karena saya sudah searching ya, cari tahu, cari ilmu di wah gitu di YouTube banyak, teman-teman juga banyak. Jadi ketika di tes dyno
itu terpautnya tidak terlalu banyak bosku. Jadi kalian jangan mengharapkan hal lebih hanya dengan open filter saja. Tapi kalau dibarengi dengan part-part racing lain, misalnya yo porting, yo papas head, yo ganti karbu besar, nah itu baru bisa menaikkan performa yang besar. Tapi kalau cuma open filter naiknya dikit, itu pun kalau settingannya pas. Kalau settingannya nggak pas malah loyo, malah nggak ada tenaganya gitu loh. Kenapa kok performanya bisa maksimal bang ya? Karena dia mampu menyedot udara lebih maksimal. Jadi karburator ini nyedotnya lebih maksimal loh. Karena kan nggak ada filternya, udaranya lebih banyak yang bisa dihisap, lebih leluasa lah istilahnya seperti itu, dibandingkan dengan kalau kita pasang box filter begitu saudara-saudara. Jadi kelebihan yang pertama Jadi kelebihan yang pertama adalah dari segi performance alias performanya bisa naik asalkan settingannya pas, ngono ya. Terus kelebihan yang kedua apa bang kalau kita pasang box filter? Kelebihan yang kedua adalah dari segi suara. Suaranya itu lebih garang saudara. Jadi kalian tadi bisa dengarkan suaranya ketika saya manasi motor ya. Suaranya itu lebih garang. Jadi ngok 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 wes. Jadi kelihatan motornya banter padahal ya injek. Jadi dari segi suara itu udah kelihatan garangnya gitu loh. Jadi suaranya ngok 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 gitu. Wes. Suaranya lebih garang bosku. Jadi kalian lebih percaya diri. Jadi satu lagi, ini juga jadi salah satu sugesti ya. Ketika suaranya seperti ini, seakan-akan motor kita itu lebih kencang, kencangnya berlebihan. Padahal ya enggak, ini hanya sugesti karena suaranya lebih garang. Ngok ngok ngok. Jadi blare-blare penak loh. Wes, mantap jiwa saudara. Jadi kelebihan yang kedua adalah dari segi suaranya lebih garang, lebih menyerupai ya kayak motor-motor balap lah. Padahal ya mesinnya standar ting-ting. Seperti itu. Terus kelebihannya apa meneh bang? Kelebihan yang ketiga adalah dari segi tampilannya saudara. Jadi tampilannya itu lebih keren karena karbunya terlihat jelas, moncong karbunya juga terlihat. Jadi ketika kita gas-gas itu scape-nya juga kelihatan naik turunnya. Terus kalau kita lihat dari samping dan kita pasang tabokan mika, itu juga lebih keren. Ya pokoknya kalau dilihat tuh kayak wah ini motornya banter gitu sih. Wah, bener. Dari segi tampilan oke banget, keren. Ketika kita pasang tabokan mika. Jadi usahakan kalau kalian pakai box filter pasang tabokan ya. Nanti kalau nggak pasang wah jadinya bahaya. Pasang aja bisa bahaya, apalagi nggak pasang tabokan mika. Begindang. Saya kita belok ke kiri dulu. Kita belok ke kiri, Fajar Indah. Wih, suaranya keren ya. Aku seneng. Tapi ketika kita open filter dengan suara garang, itu suara knalpotnya jadi tersamarkan. Jadi nggak begitu dominan itu. Yang dominan malah ininya, suara karbunya ini. Kalau kita pas naik di depan, tapi kalau orang lain yang dengar saya nggak tahu. Yes, pokoknya suaranya lebih garang lah. Dan juga yang ketiga tadi mengenai tampilannya lebih oke. Jadi kelebihan yang bisa saya sampaikan itu ya ada 3. Dari performa, suara, dan juga tampilan. Nah terus kelemahannya apa bang? Nah ini yang penting. Kalian jangan coba-coba open filter kalau nggak mau menerima kelemahannya. Ini penting loh ya. Kalian harus catat, harus garis bawahi. Dulu saya pasang tabokan, saya open filter itu karena saya pengen merasakan sensasinya gimana. Dan sekarang saya tahu sensasinya gimana dan kelemahannya apa. Yang pertama, kelemahan yang pertama, catat baik-baik. Karburator akan cepat kotor, bosku. Kenapa cepat kotor bang ya? Karena nggak ada box filternya cepat kotor. Di logika aja udah bisa. Debu bisa masuk ya kan, kerikil-kerikil bisa masuk.
Akibatnya apa bang? Akibatnya ya karbu cepat kotor. Terus misal ada debu-debu kecil yang masuk itu bisa menyumbat, bisa membuat skapnya baret dan lain sebagainya. Ini efeknya sebenarnya bahaya ya. Jadi pastikan kalian pasang tabokan mika, itu pun juga masih bisa masuk sebenarnya. Jadi ketika open filter itu ya gimana ya, bahaya sebenarnya. Cuma kan yo namanya orang yo coba-coba kayak saya ini coba-coba kok enak loh. Ya nggak apa-apa kan, kalau mau coba silahkan, tapi harus tahu kelemahannya. Yaitu kelemahannya adalah debu bisa masuk dan mengakibatkan karburator cepat kotor, skap mungkin bisa baret, ataupun debu-debunya bisa masuk ke membran, mungkin ke ruang bakar. Nah kita nggak tahu. Jadi itu memang sebenarnya bahaya. Selanjutnya adalah air saudara. Jadi buat kalian yang mau nyuci itu harus hati-hati, jangan sampai airnya masuk. Terus buat kalian yang nyuci di tempat umum apalagi itu harus hati-hati, bilang bang ini saya open filter, jangan disemprot banyu. Terus ketika hujan, lah itu ini saya bicara anu ya, buat harian touring. Kalau buat kompetisi lah itu biasanya malah open filter semua. Kompetisi drag-dragan itu open filter. Tapi kalau buat harian touring ya ini membutuhkan perhatian lebih, kalian harus hati-hati. Apalagi ketika hujan. Kalau touring itu kan nggak tahu, berangkat panas nanti sampai tengah jalan hujan, nah itu bahaya. Oke, ini sudah hampir sampai bengkel. Nanti kita lanjut, nanti kita lihat dulu bengkelnya buka atau enggak. Katanya sih buka siang, tapi nggak tahu apakah sudah bangun atau belum, buka atau tidak. Kita cek dulu. Dan ternyata tutup saudara-saudara. Dodoki sih, dodoki. Buka lagi. Kok ora buka iki ngopo iki? Assalamualaikum. Cek sih. Dan ternyata mekaniknya sakit. Mekaniknya tele karena garap sendiri. Di sini mekaniknya masih satu tok ya. Jadi yo garap dewe ya masih tele. Dan ini saya kasih tahu dulu. Nih, saya masih open filter ya. Karena kenapa saya nggak pasang box filternya sendiri? Karena box filter saya itu di sini, di dalam sini. Jadi mau pasang sendiri nggak bisa. Di dia saya masih pakai box filter, pakai karbu PWK 30 CPO. Jadi kelemahannya adalah debu gampang masuk, air gampang masuk. Ini pun saya sudah pasang box filter, dalamnya masih kotor ya. Jadi cepat kotor. Pastikan kalau kalian open filter harus sering-sering membersihkan karburator. Oke, kita OTW pulang ya. Kita lanjutkan pembahasannya karena tutup. Kita pulang lagi aja. Mekanike tele. Numpet ndase bosku garap dhewe. Oke, kita lanjutkan pembahasannya saudara-saudara. Untuk kelemahannya selain debu gampang masuk, air gampang masuk, karbu cepat kotor, yaitu mengenai suaranya. Jadi suara ketika kita open filter itu lebih garang itu loh. Ngok. Itu menjadi kelebihan dan juga kelemahan. Jadi ketika kita lewat kampung, terus banyak warga, apalagi kalau kita manasi, itu suaranya kenceng banget. Ngok. Kalau kita berjalan tok kayak traktor bosku. Jadi suaranya kenceng. Itu bisa jadi kelebihan dan juga kelemahan juga. Bagi anak muda itu kelebihan, tapi bagi orang tua yang mendengarkan yo semruweng, kupingnya semruweng. Kita lewat UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta saudara. Apakah ada ukti di sini? Oke, sekarang kita lewat UMS Universitas Muhammadiyah. Ya, siap ukti. Uktinya melambai-lambai. Kita lewat Universitas Muhammadiyah Surakarta, nggak begitu rame, biasanya macet. Tapi ini lumayan ya, sepi lah. Karena ini siang-siang pada istirahat. Oke, selanjutnya ketika tadi saya bahas mengenai kelebihan dan kelemahan ketika kita open filter, sekarang akan tak kasih tahu kelebihan kalau kita pasang box filter. Apa manfaatnya pasang box filter bang? Nah, ini akan saya jelaskan. Tapi sebentar, ini baru lampu merah. Oke, kita lanjutkan pembahasannya saudara-saudara. Jadi sekarang saya akan membahas mengenai manfaat ketika kita masih pasang box filter. Kelebihannya apa ketika kita masih pasang box filter? Yang pertama adalah karburator tidak cepat kotor. Kemungkinan debu masuk kecil, kemungkinan air masuk juga kecil. Jadi karburator lebih sehat dan tidak mudah kotor.
Dan selanjutnya ketika kalian pasang box filter, sebenarnya tenaganya tidak terpaut jauh banget ketika kalian open filter. Jadi saya lihat di YouTube itu dibandingkan dengan tes dyno antara yang pakai box filter versus open filter, itu tenaganya tidak selisih jauh. Jadi buat harian touring itu masih aman. Tapi kalau buat kompetisi ya itu beda lagi. Kalian mungkin harus open filter, begitu bosku. Jadi nggak masalah kalau buat harian touring kalian pasang box filter itu nggak masalah, malah lebih aman. Dan juga ketika kita pasang box filter itu kan suaranya lebih adem ya. Jadi suara knalpot itu lebih menonjol gitu loh. Apalagi kalau kita beli knalpot mahal-mahal ya kan. Kalau tertutup suara open filter kan juga gimana ya, kurang puas gitu loh. Jadi ketika kalian masih pasang box filter itu suara knalpot bisa terdengar dengan baik. Terus yang kedua adalah suara di bagian blok silinder itu juga kedengaran. Misalnya apa namanya, pistonnya udah oblak, stangnya udah bermasalah, stang pistonnya itu bisa kedengeran. Tapi kalau kalian pasang box filter itu tersamarkan, takutnya nanti penyakitnya udah parah baru ketahuan gitu loh. Jadi ketika open filter ya kalian geber-geber nggak akan kedengeran. Ketika pistonnya trouble atau stang pistonnya trouble itu nggak kedengeran begitu. Bang, terus kenapa kok kamu pasang box filter lagi bang? Gini ya, di daerah saya Boyolali, Solo, Karanganyar, ya pokoknya Solo Raya lah. Sekarang itu setiap sore udah hujan, udah sering hujan itu loh. Ya saya nyari aman aja. Saya dulu open filter karena penasaran, sekarang udah tahu rasanya, terus pasang lagi aja lah. Karena udah musim hujan, saya nggak mau resiko. Nanti ketika touring berangkatnya cerah di tengah jalan hujan, ya itu malah bahaya, repot sendiri loh, kebingungan. Terus saya pasang aja karena teman-teman saya juga udah banyak yang pasang. Terus nyari safety-nya aja lah, nyari amannya aja. Nanti mungkin ketika musim panas lagi ya saya pasang lagi. Atau mungkin buat dyno test atau kita drag-dragan, nah itu mungkin akan copot lagi nggak masalah, open filter lagi nggak masalah. Tapi untuk sementara ini saya mau pasang dulu untuk cari amannya. Udan-udan gen ora semruang pikirane. Jadi begitu ya bosku, alasan kenapa saya pasang box filter ya simpel, karena cari aman. Sekarang udah musim hujan. Begitu saudara-saudara, buat kalian yang mau pasang pasang buat kalian yang mau copot filter alias open filter, tadi sudah saya sampaikan kelebihan dan juga kelemahannya. Silahkan dianalisa, dipertimbangkan apakah kalian perlu open filter atau tidak. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa tonton terus video-video Bojoni Mom selanjutnya. Mantap.